Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doatus Suraya dengan NIM 23810700101 dari program studi PGMI 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Sains, teknologi lingkungan, dan masyarakat itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Sains menghasilkan pengetahuan baru melalui penelitian. Dari pengetahuan itu, lahirlah teknologi yang bisa membantu pekerjaan manusia jadi lebih gampang. Teknologi yang berkembang ini kemudian digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya buat transportasi, komunikasi, pertanian, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Nah, penggunaan teknologi itu pasti punya pengaruh ke lingkungan. Bisa pengaruh yang baik, bisa juga buruk. Kalau digunakan dengan bijak, teknologi bisa bantu menjaga lingkungan, kayak teknologi panel surya, biogas, dan mesin pengolah sampah. Tapi kalau digunakan kayak sembarangan gitu, bisa bikin polusi, kerusakan tanah, pemanasan global, dan yang lainnya. Di sisi lain, kondisi lingkungan juga mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi. Misalnya, karena ada masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara, atau sampah plastik. Akhirnya muncul penelitian dan inovasi teknologi yang fokus buat nyelesain masalah tersebut. Contoh di Indonesia dan dampaknya. Yang pertama itu sains, penelitian tentang energi terbarukan karena krisis energi fosil dan polusi. Dampaknya itu pengetahuan meningkat, jadi masyarakat itu lebih sadar lingkungan. Terus yang kedua teknologi, lahirlah PLTS, PLTB, teknologi biogas dan kompor hemat energi. Dampaknya itu teknologi bantu kehidupan, jadi tetap ada resiko limbah kalau nggak dijaga gitu tuh. Terus lingkungan, penggunaan energi bersih bisa ngurangin polusi dan kerusakan hutan. Dampaknya itu lingkungan lebih terjaga kalau masyarakat mau ikut andil. Terus selanjutnya ada masyarakat, warga jadi punya akses listrik ramah lingkungan di desa terpencil atau hemat gas LPG lewat biogas. Dampaknya itu pola hidup masyarakat berubah, jadi makin modern tapi tetap peduli. Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etis pada pembelajaran STM di SD atau MI. Menurut saya, siswa SD itu karakternya masih berkembang dan sangat mudah meniru apa yang mereka lihat. Jadi, mereka perlu dibiasain buat peduli lingkungan sejak kecil. Bukan cuma dikasih teori, tapi juga dilatih langsung lewat kegiatan sederhana di sekolah. Cara efektif menumbuhkan sikap tanggung jawab pada lingkungan. Yang pertama itu, guru memberi contoh nyata. Jadi nggak cuma ngomong, tapi ikut aksi. Misalnya, buang sampah pada tempatnya, hemat air, matiin listrik saat tidak dipakai. Terus, ajak anak melakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah seperti piket kelas, menyiram tanaman, dan memilah sampah. Terus gunakan proyek kecil, misalnya membuat pupuk kompos dari sisa makanan di kantin sekolah. Terus ajak siswa observasi lingkungan sekolah, lalu diskusi ringan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya pakai media cerita bergambar atau video tentang kayak misalkan tentang bumi dan lingkungannya. Selanjutnya memberi pujian atau apresiasi sederhana untuk anak yang konsisten menjaga kebersihan dan peduli lingkungan. Contoh strategi pembelajarannya itu, misalkan project based learning, satu siswa satu tanaman atau bank sampah kelas. Terus ada outdoor learning, kayak jalan keliling sekolah sambil cek kebersihan dan kondisi tanaman. Terus refleksi sederhana,
Seperti setelah kegiatan, anak cerita hal baik apa yang mereka lakukan. Terus ada kampanye kecil kayak membuat poster hemat air dan listrik buatan anak. Tujuan akhirnya itu agar anak terbiasa kayak berpikir kayak misalkan kalau aku buang sampah sembarangan, dampaknya apa ya? Nah, dengan cara kayak gini, kesadaran lingkungan tumbuh dari hati, bukan karena disuruh. Jadi, sikap tanggung jawab itu jadi bagian dari karakter mereka sehari-hari. Analisis pendekatan SETS pada teknologi biogas Desa Makmur Jaya. Yang pertama itu dimensi sains. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi anaerob oleh bakteri yang mengubah kotoran ternak menjadi gas metana. Konsep ini berasal dari ilmu biologi, kimia, dan ekologi mikroorganisme. Makna ilmiahnya itu manusia memanfaatkan siklus alam atau dekomposisi sebagai energi alternatif. Jadi teknologi ini bukan melawan alam, tetapi memanfaatkan proses alami dengan cara terarah. Yang kedua itu dimensi teknologi. Kelebihannya, energi bersih, murah, dan stabil, terus mengurangi ketergantungan gas LPG dan kayu bakar. Ramah lingkungan, limbah akhirnya masih bisa jadi pupuk organik. Tantangannya itu instalasi awal butuh biaya dan pendampingan teknis. Perlu konsistensi pasokan bahan atau kotoran ternak. Terus ada gap literasi teknologi di masyarakat desa. Tantangannya ini bukan soal alatnya saja, tapi kesiapan SDM-nya. Yang ketiga itu dimensi lingkungan. Dampak positifnya lingkungan jadi lebih bersih, terus mengurangi bau dan pencemaran air tanah. Terus pencegahan penebangan pohon untuk kayu bakar dan emisi karbon lebih rendah. Biogas itu mendorong desa hidup lebih selaras dengan ekologi lokal. Yang keempat itu ada dimensi masyarakat. Kenapa lambat diadopsi? Karena budaya di sana itu lebih nyaman pakai cara lama. Terus takut gagal karena teknologi dianggap ribet atau susah gitu. Terus belum ada contoh nyata yang terlihat berhasil. Terus pengetahuan lingkungannya juga masih minim. Nah, strategi sosialnya itu sosialisasi berulang, bukan sekali lewat. Rumah percontohan sukses kayak warga bergerak karena melihat bukti. Terus pelatihan teknis berkelanjutan, misal lewat kelompok kayak kelompok tani gitu. Terus pemerintah bantu alat awal dan pendamping. Yang pertama itu ada nama dan tujuan proyeknya. Namanya itu Ayo Hemat Plastik, kreasi daur ulang untuk bumi. Tujuannya itu melatih kreativitas siswa, terus menumbuhkan kesadaran masalah sampah plastik, terus membiasakan siswa memilah dan mengolah sampah. Nah, yang kedua ada langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, guru menjelaskan masalah sampah plastik. Lalu siswa mengamati sampah plastik di sekolah atau di rumah. Nah, selanjutnya diskusi ide daur ulang. Kayak misalkan bikin apa ya, bikin pot bunga, terus pensil atau hiasan kelas. Ya, terus selanjutnya pengumpulan sampah plastik bersih. Membuat karya daur ulang secara berkelompok. Terus selanjutnya dipresentasikan hasil proyek dan cerita di prosesnya bagaimana. Selanjutnya evaluasi dan refleksi kegiatan. Terus yang ketiga itu ada keterkaitan dengan unsur STM. Di bagian sains, memahami jenis sampah dan dampaknya pada tanah atau air misalkan. Terus bagian teknologi, memanfaatkan alat sederhana untuk daur ulang kayak misalkan ada gunting, lem, dan lain-lain. Terus lingkungan, mengurangi limbah plastik dan menjaga lingkungan sekolah. Masyarakat, membiasakan budaya peduli lingkungan bersama teman dan keluarga. Nah, di bagian terakhir, indikator kreativitas. Indikator kreativitasnya itu karya unik dan menarik.
memanfaatkan bahan bekas dengan benar, terus kerjasama dalam kelompok dengan baik, cara berpresentasi dan ide inovatif, terus mampu menjelaskan manfaat proyek bagi lingkungan.